Ya, tepatnya di lantai 2 iTech City. Nah, kemarin nih Arsy udah jalan-jalan ya. Arsy kemarin udah bahas tentang komputer apa yang cocok buat para gamers. Nah, kali ini Arsy mau bahas laptop nih. Laptop apa yang cocok buat kalian para gamers dan juga laptop apa yang cocok buat desain. Tapi kali ini Arsy mau bahas tentang laptop high-end yang cocok buat kalian. Yuk, kita langsung aja masuk ke tokonya. Kita langsung tanya-tanya ya di sana. Hai. Halo Kak. Dengan siapa? Saya dengan Yanuar dari Asus. Dengan Kak Yanuar. Saya Arsy. Nah, hari ini Arsy mau temenin teman-teman yang udah bergabung di live Instagram ITC Surabaya untuk tanya-tanya tentang laptop high-end apa yang cocok buat desain dan juga gaming. Boleh langsung ke sana dulu ya Kak ya? Biar enak ya. Kita tanya-tanya tentang laptop high-end nih. Oke. Tadi Kak Yanuar boleh tahu nggak nih, laptop gaming itu ada nggak sih yang harganya di bawah 5 juta? Kalau laptop gaming rata-rata itu minimal di kisaran 10 jutaan. Jadi kalau di bawah 5 juta masih termasuk laptop yang consumer ya. Mungkin untuk para pelajar yang baru mau masuk sekolah itu bisa pakai yang entry. Gitu ya. Jadi kalau mau main game memang nggak boleh ya? Nggak ada ya yang laptopnya harganya Sebenarnya 5 juta gitu? Untuk yang 5 juta bisa dipakai buat game juga. Cuman gamenya mungkin agak terbatas ya. Jadi bukan yang untuk yang grafisnya tinggi-tinggi itu nggak bisa. Oh gitu. Jadi lebih ke yang sederhana saja gitu. Oh ya, terus kalau misalnya laptop gaming ini apa daya tahannya laptop yang harganya di seperti Kak Yanuar tadi sebutkan di atas 10 juta ya? Apakah daya tahannya itu sudah cukup mumpuni Kak? Oh pasti, jadi kalau laptop gaming itu pasti kita sesuaikan dari speknya, itu sudah didesain sedemikian rupa untuk lebih tahan lama buat performance tinggi. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini kan ROG ya, Republic of Gamer, kita dari Asus. Ini desainnya itu didesain adopsi dari kerjasama dengan BMW. Jadi dengan mobil sport BMW, seperti engselnya ini kita lihat seperti pintu mobil sport. Jadi kalau kita buka tutup tuh sangat ringan, kita pakai satu tangan gini bisa. Sedangkan laptop biasa kan harus dibuka pakai dua tangan tuh. Ini cukup satu tangan. Jadi menunjukkan bahwa laptop ini tuh sangat ringan dan juga kuat. Gitu. Jadi untuk laptop ini tuh biasanya kalau laptop gaming kan berat nih Kak. Betul. Jadi untuk dibawa-bawa kemana-mana tuh lebih berat. Jadi untuk laptop yang ini tuh dia lebih ringan dibawa ya, dan juga cara membukanya juga nggak berat seperti laptop-laptop pada umumnya ya. Betul. Selain itu performance-nya juga pasti lebih bagus, seperti misalnya saya contoh ya. Boleh ini boleh dilihatkan ke teman-teman nih yang udah bergabung dengan live Instagram ITC Surabaya ya. Nah, seperti ini. Jadi desainnya kita untuk laptop gaming kita ada 2 fan. Kalau laptop yang seri biasa biasanya fan-nya cuma 1. Oh iya, betul. Di sini kita ada 2 fan untuk pendinginan yang lebih optimal. Sudah ada anti dust cooling system juga di bagian dalam. Jadi seumpama ada kotoran kecil atau debu yang masuk di dalam fan, itu langsung otomatis terbuang. Jadi tidak ditimbun di dalam fan seperti itu. Oh iya, betul. Kemudian ini juga kita ada kisi-kisi ya. Ini ada 1000-an lubang untuk aliran udara yang lebih bagus juga. Iya Kak, kalau misalnya kita lagi seru-seruan main game nih, terus tiba-tiba banyak debu yang masuk kan, karena lebih fan-nya tuh muternya cepat dan akhirnya memblokir sirkulasi dari laptop itu sendiri. Jadinya ya Kak. Untuk pendinginannya kurang maksimal untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dan ternyata laptop untuk seri yang ini sudah lebih advance ya, jadi dia mengurangi resiko untuk debu-debu tuh masuk ke dalam laptop ini ya. Kalau ini yang seri yang apa Kak? Untuk yang ROG? Untuk seri ROG G512Li, di sini prosesornya sudah kita pakai i7 generasi 10, RAM 8GB. Generasi 10 ya, iya, Kak, betul, kita pakai yang terbaru. Kemudian RAM 8GB, SSD-nya 512 NVMe. Tuh. Oh iya nih Kak, terus kalau kita suka main game nih, bener nggak sih kalau mau main game itu, kebanyakan main game ya, itu bikin mata minus? Kalau bikin mata minus nggak, memang kita nggak cuma buat main game, seperti nonton TV pun pasti harus kita batasin. Jadi nggak mungkin kita seharian dari pagi sampai malam nonton ataupun main game, pasti mata kita cepat lelah. Nah untuk mengakalinya sih biasanya brightness-nya jangan terlalu terang,
Atau mungkin kita bisa pakai blue light filter, kan sekarang juga ada kacamata lensa blue light itu ya, jadi mengurangi radiasi dari layar. Kalau dari laptopnya sendiri belum ada filter untuk Dari blue light laptopnya kita ada blue light filter juga, Oh, jadi itu ada. bisa disetting juga nanti. Oh, berarti ini udah aman ya untuk kita Iya, gunakan. betul. Jadi laptop yang seri ini untuk para gamers cukup aman. Karena tapi kembali lagi dengan penggunaan kita sendiri. Kalau misalnya kita terlalu lama menggunakannya, tentunya Betul. dapat membuat mata kita iya, jadi betul. terganggu. Makanya kalau dulu kita waktu masih kecil kan sama orang tua, jangan nonton TV dekat-dekat. Nah, itu kan nanti lama-lama juga bisa merusak mata seperti itu. Iya. Terus ini Kak, kalau misalnya kemarin kan kita sudah bahas tentang komputer gaming di live Instagram ITC sebelumnya. Nah sekarang hari ini Arsi mau bahas laptop untuk gaming. Kalau menurut kakak nih enaknya kalau mau main game itu enaknya pakai laptop yang sudah spesifikasinya sudah lengkap di sini atau pakai komputer yang nanti kita merakit sendiri, mau pakai prosesor yang seperti apa, mau pakai motherboard yang seperti apa, kira-kira enak yang mana? Komputer yang kita merakit sendiri atau menggunakan laptop yang sudah spesifikasinya di dalam laptop itu? Kalau yang seperti itu saya rasa kembali lagi ke usernya ya Mbak ya, karena kan itu sangat berbeda sekali kalau kita pakai rakitan dengan yang laptop. Kalau laptop kan otomatis untuk mobilitas itu jauh lebih gampang. Betul. Sedangkan kalau memang dia nggak perlu dibawa-bawa dan mungkin butuh spek yang lebih tinggi dan sesuai dengan yang dia inginkan, karena kan bisa custom sendiri nih, mau VGA-nya apa, terus harddisknya seberapa, itu bisa di custom. Jadi ya balik lagi ke masing-masing user. Cuman kalau mobilitas saya rasa pasti lebih enak laptop, karena kan kita nggak mungkin kalau misalnya kuliah bikin desain terus bawa PC digendong kan nggak bisa. Jadi kembali ke penggunanya masing-masing Kembali ya. ke Mungkin pengguna ada yang suka menggunakan laptop yang nancep yang nggak bisa dibawa kemana-mana, sama Iya. yang suka dengan laptop yang mudah dibawa kemana-mana. Betul. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Untuk laptop yang seri ROG ini kisaran harganya dari harga berapa sampai harga berapa ya? Untuk ROG seperti yang di sini itu harga 18-an, tapi kita misalnya ada yang budgetnya agak terbatas, kita punya seri yang di bawah ROG namanya TUF Gaming. Itu start dari 12 jutaan sudah bisa. Oh gitu. Bedanya apa nih Kak? Kalau dari segi harga, bedanya laptop yang lebih mahal sama yang lebih murah tuh bedanya di mana? Bedanya mungkin lebih banyak di fitur, seperti kalau di ROG kita punya ROG Gaming Center atau sekarang namanya Armoury Crate. Jadi di Armoury Crate itu bisa disetting semua profile gamenya. Sedangkan kalau di TUF itu mungkin agak mirip dengan laptop biasa, cuma dia speknya sudah spek gaming. Tapi secara fisik sudah agak mirip, karena seperti desktop layout keyboardnya ini sama dengan ROG, kemudian juga dia sudah dual fan juga, teknologinya juga sama, sudah anti-dust cooling system. Tapi mungkin kalau untuk para gamers awam ya Kak, kira-kira lebih cocok untuk yang belum yang ROG atau langsung pakai yang ROG aja atau gimana? Itu biasanya bergantung usernya sih. Misalnya kalau memang agak terbatas ya pakai TUF, tapi kalau mungkin dia punya anggarannya cukup gede, biasanya pasti lebih pilih ROG. Seperti Begitu ya. itu. Jadi kembali ke teman-teman nih yang mau main game boleh pakai yang seri yang sudah ROG atau yang TUF gaming. belum. Betul. Terus nih Kak, ada cara-cara sendiri nggak untuk menjaga suhu laptop itu supaya nggak panas nih kalau lagi main game? Kalau biar supaya nggak panas sih, yang pasti kalau kita penggunaan lebih baik di meja, jangan menggunakan laptop di atas tempat tidur, karena kalau tempat tidur kan pasti udara terhambat Tuh. dengan kasurnya nih. Kalau mungkin terpaksa banget di tempat tidur, mungkin lebih baik punya meja lipat, jadi kita bisa pakai di alas yang datar, jadi biar sirkulasi udaranya itu lebih baik dan nggak cepat panas. Jadi kita harus pakai yang alasnya datar seperti ini ya. Betul. Kalau misalnya di kasur itu udara nggak bisa Nggak lewat bisa, ya. karena kan pasti terhalang dari tempat tidurnya sendiri, kasur. Oh ya Kak, kalau misalnya mau beli laptop game itu yang harus diperhatikan itu spesifikasinya apa aja sih? Kalau untuk laptop gaming biasanya yang pasti diperhatikan adalah prosesor, kemudian dengan VGA cardnya, karena kan kemampuan desain grafis setiap game itu juga berbeda. Ada yang membutuhkan misalnya usernya, saya kepingin gambarnya ini benar-benar detail atau real, jadi harus pakai yang VGA agak tinggi speknya.
Sedangkan kalau yang agak biasa-biasa mungkin ya VGA-nya ada yang lebih rendah seperti itu. Berarti yang lebih penting itu prosesor dan juga graphic card-nya tadi ya Kak? Prosesor, graphic card. Untuk ada tambahan lagi mungkin juga SSD. Jadi SSD juga bisa jadi pertimbangan karena itu akan membantu proses proses programnya ya. Jadi kalau pakai SSD juga pasti lebih cepat. Cuman itu biasanya ini opsional. Gitu ya. Oh iya nih Kak, kalau misalnya di sini tuh laptop gaming yang termurah untuk live streaming itu apa? Kalau untuk termurah live streaming mungkin bisa pakai di TUF Gaming. Kita ada yang tadi harga 12 jutaan ya, pakai Ryzen 5. Itu juga model terbaru dari kita. Kisaran harganya kira-kira dari harga berapa Kak? Mulai dari 12 jutaan. Oh, mulai dari 12 juta ya. Oh iya nih, ada pertanyaan dari DM dari pengikut setia Instagram ITC Surabaya. Kelebihan laptop dari ROG ini apa ya Kak? Kelebihannya dari ROG ketimbang dari laptop yang lain? Kalau di ROG sendiri yang pasti desain ya, kita pasti lebih oke karena Asus selalu menunjukkan desain dan inovasi. Selain itu dari layout keyboard ini bisa dilihat pasti beda banget dengan laptop-laptop brand lain ataupun bahkan dengan laptop seri Asus yang consumer biasa juga beda. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya tombol function ini juga terpisah antara escape, F1, F4. Biasanya itu nyambung semua. Gunanya apa? Karena kalau misalnya orang main game pasti kan pakai ini tombol functionnya. Dia cukup meraba sudah bisa tahu posisinya sekarang di nomor berapa. Kemudian tombol spasi kita juga ada bagian sebelah kirinya ini agak lebar. Kenapa tuh Kak? Karena orang main game pasti WASD sama jempol kirinya itu di spasi, makanya kita spasi bagian kiri ini lebih lebar supaya untuk buat main game tuh lebih nyaman juga. Jadi ini benar-benar cocok ya untuk para gamers yang. Jadi memang dari segi laptop keyboardnya ini sudah beda, sama panahnya kita juga terpisah seperti ini. Kalau laptop biasa kan pasti rata dan semuanya nyambung. Kita hanya cukup meraba ROG ini sudah tahu posisi tangan kita di tombol yang mana. Wah, keren banget ya. Lalu ini nih ada pertanyaan lagi. Untuk promo dari store ini boleh di mention nggak Kak? Untuk promo bisa langsung cek ya, pasti kita punya promo-promo menarik. Nanti teman-teman mungkin bisa langsung datang ke store, langsung tanya ke teman-teman kita di sini pasti ada promo yang oke deh. Store-nya di mana? Kita kebetulan sekarang posisi di iStore ITC di lantai 2 gitu. Nah, boleh nih teman-teman yang penasaran untuk laptop dengan Asus ROG atau yang seri atau gaming atau mungkin kalau misalnya ada yang perlu untuk profesional ya kerja nggak perlu buat gaming, mau yang ringan-ringan kita juga punya seperti ini. Waduh, ini lengkap banget ya di sini ya Kak ya. Tipis dan ringan. Aduh, tipis dan ringan. Ini sangat cocok buat teman-teman yang profesional muda, kantoran, benar-benar ringan banget. Wah, lucu banget tuh desainnya. Nah, di sini juga kelebihannya kita punya number pad. Jadi number pad ini kita fungsinya seperti numpad. Ini tinggal dipencet bagian sini dia akan menyala. Jadi touchpadnya bisa berfungsi sebagai numpad seperti itu. Boleh nih teman-teman yang penasaran dengan laptop yang ada di sini langsung ke sini aja ya, di lantai 2 di iStore ya Kak ya. Nanti teman-teman bisa langsung main-main ke toko, bisa lihat-lihat juga produk-produk dari kita. Di sini pasti banyak dan lengkap. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Mbak? Oke, mungkin sampai di situ dulu ya Kak ya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak Kak Yanuar. Nah, itu tadi untuk laptop gaming dan juga untuk desain dari Asus ROG. Kita akan tanya-tanya lagi untuk laptop gaming high-end juga, tapi dengan merek yang lain ya. Kita langsung ke sana aja. Kita akan cari tahu apakah laptop gaming yang di store sebelah sana cocok untuk teman-teman para gamers dan juga para desainer. Dan di sini Arsy akan tanya-tanya juga tentang promo apa yang ada di store selanjutnya. Barangkali teman-teman tertarik untuk bergabung dengan kami di iTech City Surabaya ya. Nah, kita udah sampai di tokonya. Halo, selamat sore Kak. Iya.
boleh dipegang dulu. Oh ya. Dengan Pak siapa? Dengan Budi, Mbak. Dengan Pak Budi. Iya. Oke, boleh kita langsung duduk aja ya Pak ya di sana ya. Monggo. Biar Silakan. enak ngobrolnya, oke? Ya, bisa. Oke. Oh ya. Oke. Nah, ini Ya. saya ada di toko apa Kak? Boleh disebutin? Ya, untuk store. siang ini Mbaknya berada di Toko Harisma Store Surabaya, di mana Toko Harisma Store ini merupakan toko distributor resmi untuk produk MSI. Oke. Nah, kita kan udah kenal ya, MSI kan laptopnya, kalau saya bilang laptop gaming ini gimana? Apa juga termasuk laptop desain? Gak masalah ya? Betul. Nggak apa-apa Kak. Iya, soalnya gini, kebanyakan untuk konsumen kita itu para gamer juga, terus juga teman-teman desainer juga. Jadi kalau kita hanya melulu di konsep gaming, kadang untuk orang tua itu yang punya anak pelajar, mau beli apa, laptop MSI? Jangan, itu laptop gaming nanti buat main terus nggak belajar. Bener. Bukan itu. Jadi kita rubah konsep bahwa MSI ini merupakan laptop untuk desain juga, membantu para pelajar, mahasiswa yang belajar untuk program-program khususnya editing, semacam seperti itu. Atau untuk konten kreator juga bisa. Jadi untuk laptop gaming segala merek untuk laptop gaming itu sudah mampu digunakan untuk desain dan juga gaming ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Jadi untuk speknya ya tadi kadang orang ini laptop gaming ya, kelihatan 15 inch ini gini. Ya, tapi sebetulnya ya bukan cuma gaming aja, untuk pekerjaan, untuk pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang memang kebetulan memang speknya sangat mendukung untuk kebutuhan mereka, semacam itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih Pak, untuk kisaran dari harga laptop MSI ini sendiri dari berapa sampai berapa ya Pak ya? Oke, kalau untuk produk MSI sendiri itu ada harga mulai 11 jutaan sampai range harga kurang lebih 30 jutaan. Ya, terus saya bilang juga sebetulnya harga itu kompetitif ya Mbak ya. Kompetitif dalam artian gini, untuk spek-spek yang tertentu dengan harga yang range harga sekian sampai sekian itu tergantung dari speknya sendiri. Itu dipengaruhi dari prosesornya juga atau VGA. Tapi kalau untuk teman-teman yang buat desain itu dia pertama dilihat dari VGA-nya dulu. Oh, ini VGA-nya. Balik lagi ada VGA-nya buat apa? Ya tadi untuk gambar, untuk editing. Tapi kalau untuk teman-teman yang buat gaming tetap si VGA juga sama prosesor. Dan yang baru kan sudah dilengkapi dengan hard disk SSD. Jadi speednya lebih oke, semacam itu. Jadi untuk spesifikasi gaming sendiri itu yang paling utama adalah pertama ada prosesor ya Pak ya? Pertama mungkin konsep yang dilihat VGA-nya dulu. Dia pakai VGA. Ya, graphic card, betul. Graphic card-nya dia pakai apa? Pakai prosesornya apa? Yang kedua, terus dia pakai memori, RAM-nya berapa? Penyimpanannya itu memori. Penyimpanannya bisa pakai hard disk SATA atau SSD. Tapi sekarang yang lagi tren ke depan, hard disk itu udah pakai SSD semua. Jadi speednya bisa lebih maksimal dari hard disk sebelumnya, hard disk SATA. Lalu untuk dari harga segini nih Pak, Ya. dibandingkan dengan performance dari laptop sendiri ini apakah udah sesuai? Gimana maksudnya? Jadi misalnya ini kan harganya sekitar dari 12 juta sampai 30 ya Pak? Iya, iya. Lalu untuk performance dari laptop itu sendiri apakah sudah sesuai dengan harga yang ya, pasti. Ya. Kalau untuk masalah harga itu pertama memang dilihat dari pertama misalkan dia dari keluaran generasi keberapa. Misalkan ini 7 oke. Generasi berapa? Generasi 9, generasi 10. Terus dia sudah memakai VGA apa? Pertama dipakai VGA-nya 1650, 1660 atau yang RTX berapa? Seri terbaru atau RTX yang berapa? Jadi itu ada beberapa level-level
yang memungkinkan dari level-level tersebut didukung fitur-fitur hardware yang lebih mumpuni, lebih baru, dan pasti kalau misalnya range harganya tinggi, pasti dia punya bawaan dari VGA atau komponen yang terbaru. Seperti itu sih. Lalu untuk perawatan nih Pak, boleh dikasih tahu nggak cara menjaga suhu agar tidak panas saat main game itu gimana sih caranya? Mungkin buat teman-teman yang baru main game terus kok panas ya laptopku ya. Mungkin masih pemula, jadi kayak belum tahu nih cara penggunaan laptop yang seperti apa untuk mencegah laptop itu nggak panas Pak. Oke. Ya ini mungkin lebih ke teman-teman gamers ya Mbak ya. Betul. Soalnya teman-teman gamers kan duduk, ngopi, main game, tempatnya AC atau tempatnya nyaman lah ya. Yang pasti gini, kalau main game itu pasti game yang dia sukai, nyaman, lama butuhnya. Tapi kok dipakai bentar kok panas, itu sebetulnya yang pertama itu dipengaruhi dari bawaan laptopnya sendiri. Kebetulan untuk MSI ini sudah ada namanya cooler booster. Cooler booster ini sangat-sangat mendukung laptop ini bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama untuk dipakai buat game. Sebetulnya ini pertanyaannya para gamers. Kalau desainer nggak seberapa sih Mbak ya. Pertama, kedua mungkin ya pengaruh dari ini juga ruangan kita tempat main. Kalau ruangannya panas atau apa juga ngaruh. Tapi yang pertama dari konsep pendingin tiap laptop. Makanya si MSI ini memberi ketahanan supaya dia bisa pakai untuk lama buat game. Dan taunya dia panas enggaknya dari mana? Dari sini Mbak. Ini misalnya dilepas ya. Terus ditaruh di kaki kita. Di pangkuan gitu. Ya dia di kaki. Yang kaki kita ini langsung dia nempel di kulit kita. Kalau dia masih merasa hangat aja itu standar sih. Tapi kalau panas banget ya itu. Pertama. Kedua mungkin laptopnya kalau memang dia bukan laptop baru, laptop udah 1 tahun lebih. Mungkin udah waktunya ini di cleaning. Boleh agak digeser ke sana. Oke. Jadi ini di cleaning ya. Dilepas, di cleaning terus dikasih pasta gel pendingin di prosesornya. Itu untuk perawatan kalau udah pemakaian 1 tahun lebih. Terus jangan sampai dipakai di tempat tidur yang tanpa ada tataan. Kan ada sirkulasinya. Nanti dia anginnya nggak bisa maksimal untuk pengeluaran suhunya semacam itu sih. Lalu untuk ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah sebagai pengikut setia dari Instagram ITC Surabaya nih Kak. Iya. Ada kelebihan laptop dari merek yang ini tuh ketimbang yang lain apa sih Kak? Oke. Sebetulnya kalau dilihat dari spek itu, ini dari produk A ngeluarin spek terbaru ini, produk B semacam ini spek seperti ini. Kira-kira bagus yang mana ya? Nah, kan gitu sih pertanyaannya. Kalau MSI simple aja. Walaupun sebagus atau setinggi speknya gimana, yang pertama dilihat itu dari sistem pendingin yang tadi Mbaknya tanya. Jadi pertama yang saya boleh kasih info, dilihat dulu dia sistem pendinginnya gimana. Pertama itu. Setelah pendinginnya dilihat aja ada beberapa kayak di Google kita browsing aja ya. Tipe ini MSI ini gimana pendinginnya semacam itu. Rata-rata kalau MSI itu masalah overheat itu suhu panasnya melampaui batas normal. Itu jarang sekali ada di laptop MSI. Tuh. Jadi terus rata-rata MSI ini sering mengeluarkan spek yang di atas rata-rata sama kompetitor yang lain. Contohnya seperti keyboardnya SteelSeries. Nah, ini udah nggak perlu diragukan lagi semacam itu sih Mbak. SteelSeries ini dibandingkan dengan laptop yang lain bedanya apa Pak? SteelSeries ini pemakaian aksesoris keyboard. Jadi keyboard ini dia mampu menahan tekanan di atas rata-rata. Jadi dia misalkan diuji kayak alat kejatuhan alat yang begitu keras, biasanya kan rusak, pecah atau gimana. Kalau ini dia tahan uji. Jadi dia sudah mendapatkan ISO untuk ketahanan pemakaian keyboard dalam
pemakaian yang maksimal. Jadi kalau misalkan dilihat dari beberapa, misalkan ini merek A ya, ini trouble-nya di keyboard. Kalau di MSI jarang sekali. Dan untuk aksesoris Steel Series, teman-teman gaming pada tahu semua, harganya juga nggak murah, mahal, tapi eksklusif. Ini udah ada include di laptop MSI semacam itu. Ini salah satu fitur yang nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau MSI ini lebih maksimal dibanding merek lain. Lalu untuk penyimpanan dari MSI sendiri ini apakah sudah SSD semua atau bagaimana? Iya, terima kasih Mbak. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi MSI ini saya bilang tadi dia mengikuti teknologi terbaru. Jadi untuk yang baru ini sudah memakai SSD semua. Dan mungkin teman-teman yang udah paham SSD bagaimana, kita nggak perlu menjelaskan lagi. Tapi kita mengulang bahwa SSD ini mempunyai speed yang lebih maksimal daripada harddisk SATA sebelumnya. Terus kedua, yang pasti SSD ini kan dia berupa kepingan memori ya Mbak ya. Jadi nggak ada resiko sampai bad sector atau datanya nggak kebaca atau yang lain. Dan MS ini sudah memakai fasilitas SSD untuk di harddisknya. Semacam itu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Lalu boleh dijelaskan ke teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram ITC Surabaya untuk promo dari store ini? Oke, kalau untuk promo dari store sendiri gini, kita pertama merupakan distributor resmi ya untuk produk MSI ini. Jadi kita ada berlaku garansi resmi MSI 2 tahun. Terus untuk masalah biasanya kan trouble laptop ini ada 2 Mbak, software sama hardware. Hardware ini kan berlaku garansi resmi. Kalau software gimana? Selama ini kita untuk masalah software kita bantu. Jadi misalkan ada masalah recovery, ini salah satu saya kasih contoh masalah di lapangan. Misalkan ada, ini Windowsnya ini lemot, Windowsnya kena virus, bisa bantu enggak? Di sini kita bisa bantu. Jadi untuk masalah software kita backup. Tapi kalau untuk hardware di backup langsung dengan service center resmi. Dan kita ada free aksesoris menarik untuk tiap pembelian produk MSI. Waduh, boleh dikasih tahu nih aksesorisnya yang kayak gimana Pak? Ada mouse wireless. Terus ada juga untuk beberapa item tertentu itu dapat free upgrade memori. Nah, termasuk misalkan dia ada memori 8, ada ketambahan 8 GB lagi. Tapi untuk produk-produk tertentu dan pada masa berlaku yang nanti ada info dari pihaknya MSI langsung ke kita. Pasti kita nanti share ke online kita sepanjang itu. Oke, ini boleh dikasih tahu Kak ke teman-teman ini tokonya di mana? Toko apa tadi Pak? Harisma Store di ITC Mall. Lantai 2, K3, nomor 1 dan 6. Kita dari tim Harisma siap membantu segala keperluan IT produk Anda. Oke. Ya. Nah, ini dia nih tampilan dari laptop MSI. Maaf, ini yang seri yang apa Kak? Ya, ini seri GF63 sudah memakai VGA-nya seri RTX. Kalau teman-teman yang update untuk VGA card terbaru, ini merupakan VGA card yang terbaru. Jadi kalau misalnya cari fitur-fitur yang terbaru, ini saya mau beli laptop yang terbaru, fitur-fitur yang terbaru ada di mana? Di MSI. Jadi sudah komplit semua di sini. Terus misalkan ya ada, ini dia ada penguat WiFi-nya loh Mbak. Jadi misalkan Mbaknya download dengan memakai laptop merek lain, terus saya pakai laptopnya MSI, itu untuk sinyalnya lebih kuat ke saya. Atau kalau dibuat turnamen game ini kan nggak boleh sinyal wifi-nya naik turun harus stabil. Ini dia ada penguat sinyal wifi tadi, jadi menstabilkan kondisi pada saat kita main game lebih stabil. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Lalu untuk seri ini kisaran harganya berapa ya Pak? Oke, kalau yang seri ini sekitar 20 jutaan. Jadi balik lagi, ada tiap-tiap VGA ada range harga tertentu. Tapi kalau untuk yang tipe ada pakai RTX untuk Nvidia-nya ini harga kisaran 20 jutaan. Dan kalau misalnya pingin langsung lihat, mampir aja ke toko, saya bantu Mbak. Oke, nanti langsung bertemu aja dengan Pak Budi ya. Siap bantu.
Nanti boleh teman-teman langsung tanya-tanya langsung dengan Pak Budi untuk promo apa aja yang di sini dan juga laptop apa yang cocok buat teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, oke, itu tadi sesi tanya jawab Arsi dengan store-store yang ada di ITC Surabaya di iTech City di lantai 2. Nah, buat teman-teman yang penasaran langsung aja datang ke sini di lantai 2 iTech City ITC Surabaya untuk tanya langsung dengan berbagai macam laptop, gaming dan juga desain. Oke? Nah, minggu depan jangan lupa bergabung dengan Instagram live-nya ITC Surabaya lagi karena Arsi akan live lagi di sini dan juga persiapkan tanya-tanya kalian di DM Instagram kita. Langsung akan Arsi tanya langsung dengan pemilik store di sini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, mohon maaf dan sampai jumpa. Dadah.